Lantas seperti apa beruntunnya kasus pembobolan bank di tanah air? Apa modus yang digunakan pelaku kejahatan? Awas bank bobol, saya ulas sebelengkap untuk Anda sore hari ini. Kita lihat bersama bahwa ini menarik ya, bahwa terjadi beruntun memang dan bahkan OJK Otoritas Jasa Keuangan juga turun tangan langsung untuk kasus BTN misalnya. OJK langsung juga memberikan waktu 1 tahun bagi BTN untuk melakukan evaluasi ataupun juga perbaikan. Kita lihat terlebih dahulu bagaimana sesungguhnya ini adalah dana ataupun juga total dana yang diproyeksi menurut keterangan resmi dari kepolisian mendekati angka 836 miliar rupiah. Bahkan ada juga yang menyebut itu menyentuh angka hingga 1 triliun rupiah. Jadi kepolisian mencium ada aliran dana yang alirannya mencapai 1,7 triliun rupiah. Tapi sampai saat ini kepolisian menyebut angka yang memang sudah pasti sudah dihitung oleh kepolisian adalah 836 miliar rupiah. Total kredit yang disalurkan. Jadi inilah yang menjadi cikal bakal penyelidikan itu dilakukan. Saya akan beritahu Anda seperti apa sesungguhnya skema ataupun juga asal muasal sehingga disebutkan ada bank yang bobol. Kita lihat, kita bahas terlebih dahulu bukan dari Bank BTN tapi beberapa waktu yang lalu kita tahu ada 7 bank yang juga menjadi korban pembobolan oknum ataupun juga komplotan tertentu. Awalnya adalah laporan adanya kredit macet dari 7 bank. Kan biasa ya, kita butuh uang, kita butuh sindikasi perbankan, kemudian kita apply. Nah ternyata kita tahu pada tahun 2016 misalnya, 2016 itu NPL itu tinggi ya. Di atas 3% kalau saya nggak salah. Jadi NPL itu tinggi. NPL adalah non-performing loan. Sederhananya kredit macet. Jadi kalau misalnya kredit macet kan pasti ada asalnya. Kenapa dia bisa macet? Dan ternyata adalah laporan dari beberapa bank, di antara 7 bank, ada bank plat merah, kemudian juga ada bank swasta yang melaporkan hal yang sama. Bahkan ada juga bank internasional menjadi korban. Kemudian kepolisian masuk untuk melakukan penyidikan. Kemudian ditemukanlah satu nama yang menarik. Karena ternyata dari 7 bank tersebut ada satu nama perusahaan yang menjadi konsumen ataupun nasabah yang melakukan kredit atau mendapatkan sindikasi perbankan. Namanya adalah PT Rocket All the Way. Kemudian modus yang dilakukan ini menarik ya. PT Rocket All the Way ini dipilotkan sebesar 1 triliun rupiah. Jadi gini, kalau misalnya kita pinjam uang, kemudian kita mau bayar, terus kita bilang aja ke bank, wah saya lagi bangkrut nih, nggak ada uang untuk bayar, apapun saya nggak punya, aset saya nggak punya gitu. Dan hal tersebut membuat kredit macet, itulah asal muasalnya, PT Rocket All the Way. Dia bergerak di Batu Split, salah satu bisnisnya. Dan kemudian bagaimana sih sebenarnya modus digunakan PT Rocket All the Way ini? Seperti ini. Jadi ketika dia mendapatkan dana kredit tersebut cairnya secara bertahap. Mengapa bertahap? Karena modusnya dia mendapatkan kucuran kredit dari 7 bank tersebut. Jadi dia apply nih, ada 7 bank A, B, C, D, E, F gitu. 7 bank, dia ambil tuh 7 bank tersebut. Dia kredit yang sama. Kenapa? Karena saya butuh dana nih. Saya mau buat sebuah perusahaan. Saya bermitra dengan salah satu perusahaan. Dan perusahaan ini adanya di Singapura. Jadi PT Rocket All the Way ini bilang bahwa saya bermitra nih dengan PT tertentu yang berbasis di Singapura untuk bisnis Batu Split gitu. Dan untuk Batu Split tersebut dia tuh harus cicil. Jadi dia PO ya, purchasing order itu kan kalau misalnya dipesan oleh mitranya dia harus membuat pengadaan dan dia harus butuh dana, maka bank ini masukkanlah dana ke dia. Kemudian tempo kedua dia juga butuh dana, masuklah lagi tempo kedua, ketiga selanjutnya gitu. Dan ternyata hasil penyelidikan kepolisian perusahaan ini pun fiktif ternyata ya dia juga gitu loh. Gitu ya, jadi modusnya kayak gitu. Ini menarik untuk kita lihat bagaimana modus-modus baru karena disebutkan kepolisian ini merupakan modus baru. Jadi mempilotkan sebuah perusahaan setelah mendapatkan kucuran uang dan kucuran dana ataupun kredit dari perbankan nggak tanggung-tanggung. Tadi yang disebutkan alirannya hingga mencapai 1,7 triliun rupiah, tapi sementara ini yang pasti sudah terendus 836 miliar rupiah. Gede banget sampai 1 triliun ya. Siapa sih di belakang PT Rocket All the Way? Sampai saat ini ada 2 tersangka. Yang pertama adalah Hari Suganda. Kemudian ada salah satu manajer dari perbankan yang berinisial D. Dan Hari Suganda ini merupakan salah satu juga pekerja bank. Di salah satu bank BUMN dulunya. Jadi dia tahu persis bagaimana cara mencairkan, apa alasannya. Bisa nggak kita mempilotkan sebuah perusahaan. Ternyata itu secara aturannya ada. Dan inilah disebutkan dengan fraud. Fraud itu adalah kecurangan yang dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas ataupun juga potensi-potensi yang ada di sebuah perusahaan tertentu untuk kepentingan sendiri atau kelompok lain, kelompok tertentu gitu. Dan ini sangat berbahaya. Dalam perbankan, trust adalah segalanya.
dalam usaha perbankan, ya iyalah, saya menitipkan uang yang saya rasa saya percaya dengan bank tertentu. Begitu juga dengan Anda. Anda punya usaha, Anda kan titipkan uang Anda di sana. Dan jangan lupa, itu yang disebut dengan DPK atau dana pihak ketiga. Itu adalah istilahnya dana murah. Itu yang akan diputar oleh bank. Kalau bank dengan serta-merta insecure memberikan pinjaman, kucuran pinjaman pada orang-orang yang bersindikat ataupun komplotan kayak gini, itu kan uang siapa? Nggak mungkin uang turun dari langit. Itu udah salah satu potensinya adalah uang kita. Dana pihak ketiga, kalau kita nabung sampai miliaran, itu kan diputer. Dana kita tuh nggak cuma di situ-situ aja, itu yang diputer oleh bank. Itulah bisnis perbankan. Kelihayan dia memutar tersebutlah yang akhirnya harus kita wanti-wanti jangan sampai terjadi kecurangan. Dan belakangan ada lagi, ini kasus penipuan bank dari Bank BTN. Masih dalam proses penyidikan, tapi kita akan bahas seperti apa sebenarnya. Ini adalah lini masa bagaimana proses dari pembobolan bank di Bank BTN. Jadi dalam jangka waktu yang sangat dekat, ada pembobolan bank yang terjadi bertubi-tubi dan angkanya juga tidak sedikit. Pada November 2016 ada laporan dari korban di mana ada biliet deposito yang jatuh tempo tapi terindikasi fiktif. Jadi kalau misalnya ada giro, itu kan kita misalnya bisa ngambil uangnya, tapi ternyata itu fiktif. Dan korban itu melapor karena dia selama ini ngerasa dia nggak fiktif, dia ngerasa dia setor, tapi kenapa ketika dia mau ambil nggak bisa gitu. Dan kemudian pada 21 November 2016 BTN melapor ke pihak kepolisian. Ini di Bank BTN. Kemudian pada 31 Januari 2017, korban dalam hal ini adalah PT Surya Arta Nusantara. Ada tiga perusahaan sebenarnya, tapi yang melapor adalah PT Surya Arta Nusantara Finance ke Polda Metro Jaya. Karena laporan ini tadi, mereka mau mencairkan tapi tidak bisa. Kemudian pada 8 Februari, sangat singkat ya waktunya, OJK mempertemukan Surya Arta Nusantara dengan BTN tapi tidak ada penyelesaian. Tadi disebutkan bahwa dari pengacara BTN yaitu Mahendrata menyebutkan bahwa ini kasus di luar BTN dan mereka juga merasa mereka melapor, jadi tidak ada kaitannya, tidak ada regulasi ataupun juga prosedur yang dilanggar dalam proses BTN, maka mereka merasa ya dipidanakan saja, dikasuskan saja dalam hukum. Lalu kemudian pada 15 Maret 2017, Sun Finance mengajukan gugatan perdata melawan BTN. Jadi ini kasus yang harus clear ya sebenarnya. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Kenapa kok gampang sekali ya sistem perbankan itu gitu dirusak? Nggak boleh harusnya. Perbankan tuh harus secure dia. Dia tidak bisa dibobol dalam celah manapun. Orang-orang bank yang tahu pun harus sangat berhati-hati gitu. Jadi ini menjadi evaluasi karena kerugiannya mencapai ada 5 korbannya dengan nilai 258 miliar rupiah. Belakangan, beberapa bulan belakangan, less than a year, kurang dari setahun. Kalau kita kalikan, tadi hampir 1 triliun rupiah ditambah 258 miliar rupiah. Itu angka yang sangat besar bro. Lebih dari 1 triliun rupiah dalam kurang dari setahun, itu kalau dipakai uang 1 triliun rupiah, lebih dari 1 triliun rupiah, bisa apa gitu, banyak banget yang bisa dipakai. Dan ini adalah kasus pembobolan bank. Saatnya memang otoritas harus lebih tight lagi untuk persoalan ini. Dan bank-bank harus segera melakukan evaluasi. Manajemen risiko harus segera dilakukan. Apa yang harus mereka lakukan dalam hal ini? Jangan semuanya juga serba ditutup-tutupi, biar saja terbuka pada publik apa yang sebenarnya terjadi. Sehingga nanti bisa dicari solusinya. Apa sih yang harus kita lakukan sehingga sistem ini tidak dengan mudah dibobol. Kasus ini menjadi pelajaran menarik bahwa Anda, para pelaku di industri perbankan, jangan begitu longgar dalam memberikan kepercayaan. Karena kami, para nasabah Anda yang nabung di Anda, yang mempercayakan banyak instrumen investasi di Anda, hanya memandang Anda karena satu kata, trust, sebuah kepercayaan.